Selamat siang waktu Paris. Romantis kita, romantis kita. Ya ini sayangnya kita nggak ngejak kekasih hati kita masing-masing untuk pergi ke sini. Berikutnya pasti gitu. Suatu hari lah nanti mudah-mudahan Tuhan memberkatinya. Nah ini kita di salah satu landmark dunia, jadi kalau nggak tahu yang di belakang itu pasti Kebangetan. Iya kebangetan lah. Mungkin dia ya gimana ya mau ngomongnya kok nggak tahu gitu loh. Nemen konrek mungkin ya nggak ngerti. Pelajaran SD ini Mas. Iya, jadi ada Betul, pelajaran SD itu. ada dua yang pasti tahu, yaitu ini dan yang patung bawa obor itu pasti tahu. Ya dua. Nah ini kita sedang di Paris untuk ya lihat-lihat lah, kita melihat dari dekat pengalaman hidup di sana, di Eropa, salah satunya di Paris ini. Kemarin kita dari Lyon, lihat pedesaan ya, sepanjang perjalanan dari Lyon ke Paris itu desanya asik banget ya. Istimewa. Istimewa. Bagaimana caranya bisa buat pedesaan yang seperti itu? Ya jadi pengen ya nanti janganlah kita cuman berlibur ke Eropa, tapi bawa suasana Eropa itu, ketertiban Eropa, kepatuhan terhadap aturan Eropa itu ke negeri kita gitu ya. Nah ini yang salah satu yang unik adalah gimana cara membuat ini landmark dia jadi diketahui oleh seluruh manusia di muka bumi kecuali yang nggak tahu. Ini kan pasti tahu ya kecuali yang nggak tahu. Nah gimana caranya? Gimana Mas? Ngobrol gimana coba? Makanya hebatnya mereka ya, ini kan bukan soal murni architecture ya, bukan soal menunjukkan kehebatan bisa membuat juga, tapi menyuguhkan sesuatu yang apa ya, yang memberikan nuansa bahwa di area itu menunjukkan identitas, itu yang paling penting. Kayak kita punya Borobudur kita dan segala macam, tapi memang di item-item tertentu di Indonesia diglorifikasi pada poin yang harusnya bukan di situ gitu ya. Jadi itulah menurut saya yang mungkin sampai sekarang akhirnya Avel kemarin ya, kalau orang lokal ngomongnya tadi ya katanya susah lah. Susah. Kalau lidah kita soalnya ilat Jawa. Iya, akhirnya kita ikut ke Inggris saja. Eiffel. Kalau Eiffel ini, kalau orang tadi katanya Avel atau apapun itu menjadikan bahwa menjadi selain menjadi kebanggaan, menjadi identitas, menjadi logo bola, menjadi logo apapun yang memang ini man-made memang ya, tapi itu diglorifikasi semua. Saya kira bukan hanya orang Paris, orang Prancis, bahkan orang seisi dunia itu bangga loh. Ada Eiffel. Sedikit nyambung sama kayak tadi yang obor New York kan. Itu juga hadiah kan itu secara Prancis malah. Hadiah dari Prancis yang sebenarnya salah satunya juga ada di Prancis. Nah itu yang mungkin perlu Gen Z tahu juga ya, bahwa patung Liberty ada 3 kalau nggak salah satunya di sini. Ya memang hadiah kemerdekaan Amerika dari Prancis. Mas Rinto. Gimana Mas? Nah ini kita yang ringan-ringan lah. Semuanya ringan Mas. Gimana? Ini adem banget. Iya. Makin kesini makin dingin. Gimana? Ya kalau melihat di Prancis ini Mas Prayogi, ini saya lihat negaranya ya multikultural juga ini. Ini banyak dari negara-negara asing ke sini. Dan Prancis ini sepertinya ini Mas, membaur Mas dengan semua suku bangsa yang ada di dunia ini gitu loh. Akhirnya itulah perkembangan mungkin mode juga di Prancis ini kan nomor 1. Itu kenapa? Berarti kan karena orang luar bisa masuk ke sini dengan mudah. Akhirnya kan tren-tren mode malah dari Prancis ini. Karena ya itu mungkin satu poinnya, tidak ada satupun peradaban yang maju kalau dia menutup diri, tidak ada. Coba sekarang kan kita temukan ada beberapa lah di Indonesia, kita nggak usah sebut. Ada beberapa itu yang merasa diri superior, yang dia paling betul, yang lain keliru dan seterusnya. Dia ingin besar seorang sendirian, nggak bisa. Satu-satunya kunci, salah satu kunci utama dari peradaban yang maju itu adalah dia terbuka kepada
semua ini ya, Iya. dari manapun, baik itu Suku. pengetahuan, baik itu orang, apapun lah pasti didukung oleh itu. Satu lagi yang bisa dilihat balik lagi ya di Eropa, dia itu kayak semua bangunannya apa ya, bisa dibilang in conjunction sama alamnya. Alam ya. Ya. Jadi kayak di sini hijaunya ada, tamannya ada, landmarknya ada, Teknologinya ada, teknologi ada, itu yang menjadikan arsitekturnya juga megah gitu. Ya, kalau di kita sih orang kalau kita lihat orang-orang di sini kan yang utama itu adalah dia merasa nyaman, sejahtera, Betul. enjoy hidupnya. Iya. Ya. Kalau di kita kan terus apa namanya? Jadi ini juga bentuk ini Mas, kalau di ini Mas ya, perjalanan kita itu dengan teori dari Cak Nun, ini adalah budaya adat istiadat tadi nih Mas. Itu dijadikan apa Mas, kunci untuk menarik wisatawan ke sini. Harus dikuatkan itu dulu, baru menarik wisatawan Mas. Nanti kalau tidak, nanti akan hilang karakternya juga. Seperti itu yang paling penting juga Mas. mungkin ini juga salah satu bahwa negara-negara yang mungkin tidak dikayakan secara alam, Ya. ya dia mengkayakan diri dengan perputaran uang yang dari luar ke dalam dan segala Iya, macam. Itu salah satu bentuk wujud nyata lah bahwa mereka bisa melakukan itu. Ya, dan kalau Paris kita lihat juga ya gimana ya, banyak lah tadi kita lihat di sepanjang jalan, misalnya ada pasar di pinggir Iya. jalan gitu. Beda sama Amsterdam Mas ya. Iya, beda. Nah, tapi itu juga apa namanya? Mungkin dari imigran ya, imigran yang masuk sini. Tapi mereka dikasih tempat, asal tertib ya. Kuncinya nggak kriminal. Kalau Iya. kriminal habis pasti. Mas, waktunya sudah Iya, habis. terbatas ya. Kita nanti ada footage Iya, ada. Arc de Triomphe, Triumph, Louvre. Louvre. Kita harus geser dulu kayaknya. Ya. Jadi baik, ini kita harus geser dulu. Ya. Sampai jumpa, nanti kita ketemu di Louvre, di Arc de Triomphe, dan yang lainnya. Oke. Selamat siang, kita sekarang di Louvre, di Museum Louvre. Luas sekali dan cantik sekali. Kita nggak bisa ngomong, speechless lah pokoknya kalau di sini. Nikmati aja, udah. Halo, kita sudah sampai Arc de Triomphe. Ini ramai banget ya, jadi untuk bikin video agak panjang rasanya susah ya, Mas. Betul Mas. Jadi kita mau memenuhi janji, kita sudah sampai di sini dan kita kasih informasi ke teman-teman. Ini Simpang Gumul, Kediri. Iya. Sebelah sana ke Pesantren Baru, sana ke Kediri Kota. Ini niru Gumul ya, Bang? Niru Gumul, iya. Ya, nanti ketemu lagi di tempat lain. Assalamualaikum. Ini kita sampai di Notre Dame. Sedikit yang saya tahu dari Notre Dame ini, nanti mungkin Mas Yogi yang bisa jelasin. Iyalah. Nih kalau saya tahunya Notre Dame itu kan film Disney. Intinya itu. Saya malah nggak tahu itu. Film Disney itu Hunchback of Notre Dame itu loh. Quasimodo atau siapa itu namanya. Intinya itu dari novelnya Victor Hugo. Nah, katanya hanya nggak dibaca, kalau orang Indonesia gaya-gaya ngomong Hugo, keliru. Victor Hugo tadi diajarin orang situ. Victor Hugo itu bikin novel yang ngajak kalau di Disney itu yang ngajak bahwa untuk mencagar budayakan tempat ini, karena orang Paris katanya dulunya itu nggak menganggap ini sebagai istimewa. 18 sekian sehingga ini akhirnya dipugar karena novel itu. Nah, itu kan keren. Sebuah karya sastra bisa menjadikan pemugaran dibenahi dan dirawat. Apalagi Mas tentang Notre Dame? Iya, ini sebenarnya kalau kita lihat ini umurnya sudah 1000 tahun ya, almost hampir 1000 tahun sejak di peletakan batu pertama. Wih.
Jadi ya kurang berapa puluh tahun mungkin gitulah, dari 1000 tahun. Maka ini bangunan tua. Kalau di kita apa ya, di tahun itu mungkin kerajaan zamannya Candi-Candian lah ya, mereka bikin gereja Katolik. Kemudian ini dibangun di atas sebuah pulau. Ini sebenarnya kita di atas pulau. Nah, jadi di tengah sungai Seine itu ada pulau. Nah, tadi kita udah lewat dari sana. Nanti sana, kalau ke sana kita akan lewat jembatan lagi itu. Ini di tengah sungai Seine. Nah, kalau cerita si bongkoknya sendiri ya, si bongkok dari Notre Dame itu seorang orang yang mengabdikan dirinya ke gereja jadi penabuh beduk, penabuh lonceng ya. Di sini ditulis oleh Victor Hugo. Nah, nanti kalau ceritanya gimana cari aja sendiri. Masa atau nonton film Disney-nya. Masa aku yang harus cerita. Ya, biar bacalah, karena tadi kita coba lihat. Nah, di sini ya tadi kita nginep di ini ya, di salah satu keluarga Prancis, orang lokal, dan kita lihat kamarnya ada 3 yang ditempati. Mas Rinto, saya Di Jalan Monster Avor. ya. Terus itu ketiga kamarnya penuh dengan buku, ya. Terus di bawah di ruang tamu penuh dengan buku dan seterusnya. Kita penuh dengan ini ya, konten TikTok kayak gitu ya. Nah, itu salah satu hal yang patut kita pelajari dari kita ambil inspirasinya dari Notre Dame, bahwasanya sesuatu pengabdian si bongkok, dia cacat ya, bongkok gitu. Kemudian yang kedua, ini bagaimana bisa dirawat seumur 1 milenium, seperti halnya Borobudur harus kita rawat lah. Dan itu bisa jadi jadi brand atau jadi merek dari Paris. Orang belum ke Paris kalau belum ke Eiffel, belum ke Louvre, belum ke Arc de Triomphe, dan belum ke Notre Dame, Katedral Notre Dame. Oke, mau nambahkan Mas Minto? Ya, saya nambahkan ini aja Mas. Tadi kan kita sudah ke Menara Eiffel. Ya, itu kan simbol dari multikultural Mas ya, simbol dari budaya dan adat istiadat. Ini kalau di sini kan berarti simbol dari agama Mas, ini gereja kan ya. Nah, ini kan kita akan bahas 4 pilar penjaga kedaulatan rakyat Mas. Nah, ini jadi simbol ini kan ya simbol rohaniawan atau simbol agama, yaitu gereja Notre Dame. Tadi kita juga sudah lewat ini Mas ya, markas besar militer. Sekolah militer. Sekolah militer. Tapi kita nggak bisa nggak bisa berhenti di sana. Ya, tidak bisa berhenti. Tapi gambarnya ada tadi kan Mas ya. Nanti bisa kita putar. Nah, nanti kita tinggal di samping yang belum tinggal ini Mas, 4 penjaga kedaulatan, tinggal pilar intelektual. Katanya di sini. Tadi kita tidak ke Louvre tadi, ke Louvre. Oh, Louvre sudah. Ya. Itu apa yang ini tadi? Itu Mas ada museum, di situ ada juga mungkin koleksi buku-buku ya. Oh ya. Yang kampus ini Mas katanya ada. Nah, nanti kita ke situ ke Paris berapa ya? Ada universitas di dekat sini. Oke. Sorbonne. Nah. Karena N-nya 2, bacanya Sorbonne. Iya. Sorbonne. Saya Tadi diajarin. Saya kemarin aja masih sok-sokan Sorbonne ya. sampai kemarin masih Sorbonne. Nah, ternyata salah. Kenapa croissant? Bacanya itu ada MG croissant karena M-nya 1. Kalau M-nya 2 Sorbonne, nah itu baru dibaca. Lah, Paris S-nya 1. Sorbonne-nya di sini ada berapa Mas? Sorbonne N-nya 2. Nah, ada berapa? 6. Parisnya yang ada Universitasnya ada 13. Oh, ada 13 di Paris saja. Di Paris, jadi pakai angka. Jadi kalau yang keempat itu berarti yang keempat itu Sorbonne, yang kedua itu apa tadi tempat mengajarnya Madam tadi. Gitu. Jadi sudah sebetulnya 4 itu udah ini pas. 4 itu udah dapat semua. Jadi satu pilar militer tadi udah kita lewat sekolah militer. Kemudian intelektual juga tadi kita ke Louvre. Kemudian ke Arc de Triomphe. Ada Triomphe. Eiffel. Tadi yang ini pilar agama, budaya ya. Di Eiffel. Ya, Paris itu sebetulnya semua budaya ya. Di museum itu juga lukisan-lukisan itu ada. Jadi terus kita tadi ke lapang Concorde juga, lewat Concorde, dan
apa tadi lupa Petit ya. la Pelis la Petit ya. Peles Petit Palais sama Palais. Grand Palais ya. Oh ya, Jadi istana tempatnya ini kecil ya. sama istana Tempatnya besar. pameran-pameran tadi ya. Yang sekarang sudah menjadi tempat exhibition untuk pameran. Nah, terus juga yang paling ini buat yang Pak Prabowo diundang untuk Untuk parade militer. Parade militer kemarin apa tadi sebutannya? Di Tapi kalau tulisannya kan Elysees gitulah. Tadi lupa diajari. mirip sama Pur Elysee. Saya Oke. taunya Po Elysees. Ini nanti kita akan menyusuri Jalanan. semua sepanjang seluruh area itu cantik. Kalau dibilang mana daerah yang cantik sulit. Nggak bisa milih lah kita ya. Odet. Ini lagi di Odet. Perancis. Saya lupa nama jalannya, tapi agak jauh di selatan. Mana lagi ngelihat nenek-nenek berkomputer. Ternyata dia programmer. Dan dia guru programmer di universitas dulunya. Oke. Grand Place. Voilà. C'est gothique, hein? Gothique. Selamat malam teman-teman, kita sekarang ada di Gardinor. Coba ngomong Gardinor. Susah ini. Stasiun Utara. Iya, kalau nggak pernah ke Paris susah ngomong Gardinor. Nah, tadi kita udah explore di beberapa tempat penting di dunia. Nah, bukan hanya bagi Paris ya, tapi bagi dunia itu tempat paling penting. Misalnya Evi, terus Triumph dan teman-temannya lah. Nah, sekarang kita mau ke Brussels. Kita mau ke kantornya Uni Eropa, NATO dan teman-temannya. Nah, dapat undangan ya. Nanti kita mau pidato di sana. Tapi pidatonya bukan hari ini. Nunggu undangan dari NATO dan Uni Eropa untuk perdamaian dunia sekaligus akhirat. Oke, Mas Rinto Mas Erik mau nyampaikan apa, silakan, ini free aja kita. Ya, balik lagi kalau kita ngerasakan di area Paris tadi, ya meskipun kota ini memang kalau lalu lintas memang sama ruwetnya kayak di Surabaya, Malang, Jakarta. Cuman nggak ada motor ya. Cuman nggak ada motor. Ya terus terang kalau di Paris tetap ada honking, ngebel, beda kayak di Amsterdam dan lain sebagainya yang nggak ada habit ngebel, tapi kotanya super indah. Mau foto Speechless lah ya. speechless. Mau foto itu sampai khawatir takut keliru bahwa itu sebenarnya nggak bersejarah ya. Karena menurut kami semua bangunannya bersejarah. Ini Mas, coba dilihat Mas, antrian dari kereta Inno ini. Ini stasiunnya keren banget ya. Mungkin kalau di Indonesia kita, itu pabrik gula itu. Nah, ini bukan. Ini dari depan juga cantik banget. Dari depan cantik banget. Cuman kita nggak bisa ambil videonya tadi karena lagi ada renovasi ya, dibangun. Nah ini antriannya kita lihat. Hah? Belum jalan, tunggu ya, bentar lagi jalan. Gitu ya, sambil nunggu jalan kita ngobrol-ngobrol lah. Ya. Gimana tadi kalau soal makanan gimana, Mas? Makan. Nah, yang ringan-ringan biasanya yang baik bagi yang pengen makan di sini, bagi yang ke sini. Makanan sebenarnya di sini karena kemarin kita sudah sempat bahas, Perancis itu memang multikultural, jadi mau makan Asia, ini yang kita temuin
ini kayaknya kayak sudah ke Paris 70 kali ya. Cuman yang sudah kita puterin tadi ya, mau cari Asia yang tempatnya bagus juga ada. Mau makanan yang di pinggir jalan juga ada. Yang cocok sama lidah kita juga ada tadi Ada. ketemu. Masakan Thailand. Masakan ya Thailand, Korea lah tadi itu. Kalau untuk apa ya yang kita lihat tadi parkir banyak yang masuk ke Tenggelam. ke dalam tanah. Oke. Apa Mas? Apa pengalamannya Mas? Ceritain dong. Ya, tadi di sini saya menemukan ini Mas, roller banner yang bisa Oh iya. ganti-ganti itu. Iya. Kalau di Indonesia kan Videotron Mas. Nah, itu untuk menghemat energi dan menghemat listrik. Itu berarti sustainable ya. Ya, dan kalau malam ada lampunya. Ya, kadang kami pun kan orang teknologi ya, cuman kita selalu bilang bahwa sebenarnya ibaratnya kayak software lah Mas. Kalau bisa diselesaikan dengan Excel, ngapain bikin software kan gitu. Intinya gitu. Nah sama kayak di hardware. Kalau kita tadi ngelihat kalau ada yang pakai apa ya nanti ada footage-nya. Dia semacam roller banner gitu yang bisa muter sendiri. Tapi kalau dilihat dari jauh itu kelihatan kayak video wall kayak gini-gini nih. Nah ini kalau ini kan video wall nih. Nah yang sini kan video wall. Cuman kalau nanti ada footage-nya itu dari apa ya? Dari kayak semacam banner yang disorot dari belakang misalkan. Saya sering lihat di Kuala Lumpur itu dulu. Betul. Ya, sama. Cuman di kita belum kayaknya ya. Betul. Ini pasti yang jagoan satu ini nanti cari tahu jualan itu Mas. Terus ini tolong dong ceritakan soal ini, misalnya operasi ancaman pembunuhan atau apa gitu. Tadi sempat guyon karena kita ini sering nonton film yang berujung di penculikan dan pembunuhan ya, karena kita semalam nginep di rumah-rumah apa ya warga lokal, jadi ngerasa jangan-jangan nanti ini pas tidur tiba-tiba langsung di Tapi enggak ya, itu cuma bercandaan kita aja. Orang Ini rame banget Mas. terlalu Ini banyak nonton. Ada kereta yang mau berangkat Oh ini. iya. Ini Des, antriannya. Oh, banyak banget tuh kan. Banyak banget antrian. Mau berangkat. Lagi loading bagasi kayaknya. Bentar lagi. Nah, cuman ini dulu ya, nanti kalau ini keretanya berangkat kita tunggukan deh. Sampai ketemu di Brussels. Sampai Brussels. ketemu di Brussels, ibu kota coklat Belgia. Iya, ibu kota Uni Eropa. Oke, salam tempel. Salam tempel.